Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di program KIVET, teman-teman. Komunikasi, informasi, edukasi veteriner. Oke, pada kesempatan kali ini kita mau sharing ya terkait bagaimana sih caranya untuk mengukur suhu ternak. Dimana kalau sekarang yang ada di sini saya posisi di peternakan sapi perah ya. Nah, oke, sebelum masuk ke bagaimana cara pengukuran suhu, tentunya saya mau bicara mengenai suhu tubuh. Nah, kita tahu sendiri bahwasanya sapi perah ya, atau sapi lah, itu merupakan ternak yang berdarah panas gitu ya. Nah, di mana suhu tubuh ternak ini itu tidak terlalu dipengaruhi oleh suhu lingkungan yang di luarnya seperti itu. Nah, kadangkala kalau kita lihat ternak ini suhu tubuhnya meningkat gitu ya, yang bisa jadi gitu ya dikarenakan oleh beberapa penyebab gitu ya, yang menyebabkan suhu tubuh dari ternak tersebut meningkat. Nah, penyebabnya bisa jadi karena ternak tersebut habis dipekerjakan seperti itu, sehingga dia akan berusaha untuk mengeluarkan gitu ya, mengeluarkan panas tubuhnya, sehingga kita kalau kita ukur nantinya gitu ya, suhu tubuhnya akan meningkat. Lalu kemudian karena infeksi misalnya ya, ada infeksi bakteri, lalu kemudian ada virus, lalu protozoa maupun jamur gitu ya, yang hal tersebut bisa menyebabkan suhu tubuh dari ternak tersebut akan meningkat. Lalu kemudian kalau kita lihat teman-teman, bahwasanya untuk ternak semakin muda usia dari ternak tersebut, maka suhu tubuh normal ya, suhu tubuh fisiologis dari ternak akan semakin tinggi. Jadi kalau kita bisa bandingkan, untuk sapi pedet itu suhu fisiologisnya di angka 39 derajat Celcius seperti itu. Nah, kalau sapi dewasa itu berkisar antara 38 sampai 38,5 lah. Itu range suhu normalnya. Lalu kemudian beda spesies ini juga mempengaruhi suhu normalnya teman-teman. Jadi semakin kecil spesies ya, jenis spesies, maka suhu tubuhnya dia akan semakin tinggi seperti itu. Jadi antara kambing gitu ya dengan sapi, suhu tubuh normalnya kambing itu jauh lebih tinggi ketimbang sapi seperti itu. Oke, itu tadi terkait suhu tubuh ya. Kalau kita lihat kalau kita ini ya, apa itu namanya, istilahkan gitu ya, meningkatnya suhu tubuh atau di atas normal itu kita sebutnya adalah hipertermi gitu ya, hipertermia seperti itu. Jadi meningkatnya suhu tubuh dari keadaan normalnya. Nah, kalau tadi yang misalnya disebabkan oleh infeksi, lalu kemudian ada bakteri, virus dan lain sebagainya, bukan karena dia dipekerjakan atau kurang minum misalnya, itu juga bisa menyebabkan suhu tubuh agak meningkat gitu ya. Itu kita sebutnya adalah demam atau fever seperti itu ya teman-teman. Nah, biasanya kalau sapi dalam kondisi demam itu kita bisa menilai itu dari gejala-gejala klinis yang ditunjukkan oleh sapi tersebut. Misalnya di sini pernafasannya dia lebih cepat gitu ya, terengah-engah, karena dia berusaha untuk mengeluarkan panas di dalam tubuhnya gitu ya. Lalu kemudian dia cenderung lesu gitu ya teman-teman ya, nggak mau makan gitu ya, nggak mau minum, dia terlihat lesu di situ. Lalu yang paling penting kalau kita lihat ya, kita lakukan pengecekan suhu, pasti suhunya dia akan meningkat gitu ya, melebihi batas normal atau fisiologis sapi tersebut. Dan kalau kita lihat dari hidungnya teman-teman ya, itu biasanya kering.
Nah, kering ini bisa jadi patokan juga bahwasanya sapi kita suhu tubuhnya meningkat gitu ya, atau kondisinya demam. Oke, jadi kita langsung aja untuk melakukan pemeriksaan suhu ya. Nah, yang jelas kalau pemeriksaan suhu teman-teman itu kita gunakan termometer ya. Jadi termometer ini adalah alat untuk mengukur suhu ya. Jadi baik manusia maupun mohon maaf, manusia maupun hewan sendiri sama gitu ya pakai termometer. Nah, ini ada dua. Kalau yang pertama ada termometer kita menggunakan Air-Raksa gitu ya, yang memang lebih ribet ya, karena kita mesti ngenormalin dulu untuk suhu raksanya ini sendiri. Jadi sebelum kita gunakan kita mesti kibat-kibatkan dulu ya, supaya suhunya turun jadi suhu normal gitu ya. Lalu yang kedua kita menggunakan termometer digital gitu ya, sama kayak misalnya termometer buat bayi, buat manusia. Nah, itu bisa kita gunakan di situ. Variannya juga macam-macam gitu ya, pabrikan yang membuat juga macam-macam. Oke, kita untuk mempermudah aja gitu ya, kita menggunakan termometer digital pada kesempatan kali ini. Ya, ini di samping saya sudah ada satu ekor sapi betina ya teman-teman ya. Nah, ini kita mau memperagakan bagaimana caranya untuk mengukur suhu dari sapi ini. Nah, pada pengukuran suhu kita bisa menggunakan suhu pada rektumnya gitu ya, atau saluran pembuangan kotoran dari sapi tersebut. Jadi bisa melalui rektum dan juga pada vagina kalau pada betina ya. Pada vaginanya ini bisa kita ukur juga di situ. Kita masukkan termometer ini ke vagina seperti itu. Nah, cuman biasanya suhu dari vagina itu cenderung lebih hangat ya, lebih tinggi, kira-kira ya 0,5 lah derajat Celcius dibanding dengan pengukuran pada rektal, suhu rektal seperti itu untuk teman. Nah, sebelumnya ini sudah kita desinfeksi ya untuk termometernya ya. Jadi kita nyalakan gitu ya. Nah, oke. Nah, ini kita masukkan ke dalam lubang rektum teman-teman ya. Nah, kita masukkan. Nah, lalu kemudian kita tunggu. Kalau teman-teman lihat di sini, suhu makin lama makin meningkat. Nah, ini di digitalnya. Nah, ini lama-lama akan meningkat. Nah, pada termometer digital ini, apabila suhu optimal sudah didapatkan, maka akan terdengar suara gitu ya dari termometer tersebut. Nah, ini sudah terdengar suara titit seperti itu. Jadi bisa kemudian kita tarik gitu ya. Nah, kita dapatkan suhu 38,8 derajat Celcius. Apakah ini normal? Di suhu 38,8 masih normal ya teman-teman ya. Nah, setelah kita dapatin suhu normalnya, jangan lupa kalau kita mau menyimpan, kita mesti desinfeksi ulang. Bisa kita beri kapas yang sudah kita beri alkohol ya, untuk kita bersihkan sebelum nantinya termometer ini kita gunakan pada ternak yang lain gitu ya. Jangan lupa dibersihkan. Oke, mungkin itu saja untuk kesempatan kita hari ini, sharing kita hari ini ya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman, supportnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.